Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Dari hasil Liga Champions yang terjadi semifinal, ada beberapa hal yang tentu saja terkait dengan Manchester United yang ingin gue bahas di video kali ini. Nomor satu, Jadon Sancho dulu ya. Jadon Sancho yang dipinjamkan oleh Manchester United ke Borussia Dortmund. Menurut gue luar biasa, tentu saja kontribusinya berhasil mengantarkan Borussia Dortmund ke final lagi, ke final Liga Champions yang tentu saja sudah agak cukup lama ya tidak mereka raih. Ini tentu saja pencapaian sekali lagi yang juga fantastis baik secara klub maupun secara individu, khususnya untuk Jadon Sancho sendiri. Dan kalau dilihat ya dari mulai Jadon Sancho ini dipinjamkan ke Borussia Dortmund, gue amati, gue ikuti juga walaupun tidak secara intensif, tapi bagaimana memang ada perbedaan penampilan dari Jadon Sancho yang kontribusinya lebih positif kepada Borussia Dortmund. Dan dari situ gue juga melihat bagaimana dia juga lebih happy ya. Dari video perkenalannya dia nampak memang lebih enjoy. Dari awal juga dia langsung mencium logo dari Borussia Dortmund, dan banyak juga yang mengkaitkan ini ketidakberhasilan sang pelatih dari Manchester United untuk bisa mengembalikan performa dari Jadon Sancho. Gua berpikir ini di sisi lain juga menunjukkan ya bahwa pemain itu ataupun pelatih memiliki kecocokan antara satu dengan yang lain. Kalau kita tarik Jadon Sancho di Manchester United, ini didatangkan di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Lalu dia juga sempat berada di bawah Ralf Rangnick, dan tentu saja terakhir di Erik ten Hag. Erik ten Hag pun juga dilihat ya, karena ada musim pertama dan menuju musim kedua ini di mana ada konflik. Nah, gua melihat Jadon Sancho memang semenjak awal dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer lalu ke Ralf Rangnick ini tidak optimal. Tidak optimal dari sisi investasi yang dikeluarkan oleh klub lalu dibandingkan dengan kontribusinya. Dan dari wawancara Ole Gunnar Solskjaer memang terungkap bagaimana Jadon Sancho ini seperti datang di waktu yang tidak tepat. Ada Cristiano Ronaldo yang datang pada saat itu yang harus merubah skema yang sudah disiapkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Belum lagi masalah infeksi telinga yang menghambat proses adaptasi dari Jadon Sancho. Lalu posisi juga di mana Jadon Sancho ini tadinya diplot untuk sayap kanan, tapi dia justru ingin tampil di sayap kiri. Di masa dari Ralf Rangnick pun juga gua nilai dia tidak optimal. Sempat sebenarnya tampil oke di awal masa dari Erik ten Hag, mencetak gol ya kan. Ketika Manchester United menang menghadapi Liverpool, luar biasa pada saat itu. Lalu ada masa atau periode di mana Erik ten Hag ini ingin memperbaiki Jadon Sancho ya kan. Ingat berapa bulan dia dikirim jauh sekali dari Inggris ke Belanda supaya diamankan dari sorotan media, memperbaiki situasi fisik dan juga psikisnya. Tapi sebenarnya menurut gue sudah on the way, on track, karena ketika dia kembali lagi ke Manchester United dia bisa mencetak gol, dia tampil juga dengan enjoy. Hanya saja situasi berubah di musim kedua ya kan, dimana ada konflik. Dan menurut gua situasi dimana ada seorang pemain mengatakan pelatih itu berbohong di depan publik apalagi ya, tidak bisa membedakan mana hal yang harus diselesaikan secara internal ataupun secara publik. Di situ tentu saja dibutuhkan ketegasan. Dan sekali lagi memang mungkin nampaknya dia lebih enjoy di Borussia Dortmund, dan menurut gue tidak ada yang salah dari hal tersebut. Karena memang nampaknya dia lebih cocok juga ya di sepak bola Jerman, di mana mungkin pressure lalu juga sorotan tidak sekuat Liga Inggris. Nah, apakah dia akan selesai di Manchester United? Gua pikir nampaknya arahnya akan ke sana. Walaupun nanti ada pergantian pelatih sekalipun di Manchester United, gua perkirakan, gua sekali lagi bisa salah ya. Nampaknya memang dia sudah selesai di Manchester United, dan Manchester United lebih ingin untuk menjual. Tentu saja dengan melihat bagaimana situasi di market nantinya. Dan semifinal lainnya juga yang gue lihat, Thomas Tuchel dengan Bayern Munchen-nya yang kalah secara kontroversi. Menurut gue tersingkir secara kontroversi di tangan Real Madrid. Thomas Tuchel ini dikaitkan juga dengan Manchester United, tapi bagaimana gue melihat rekam jejak dari Thomas Tuchel ya.
di mana dia selesai di Chelsea karena adanya pergantian manajemen. Lalu ya dia dianggap mungkin tidak sesuai dengan manajemen Chelsea yang baru yang dipimpin oleh Todd Boehly, sehingga dia dilepas. Dan juga performa dari Thomas Tuchel di musim tersebut sebelum dia diselesaikan oleh Chelsea ini kan memang sedang menurun. Lalu dia juga pernah di PSG, dan dia selesai di PSG juga ada masalah dengan manajemen, dengan Leonardo, ya kan. Dan sebenarnya raihan secara manajer, gue sebenarnya tidak ingin berpikir atau berbicara tentang kualitas permainan dan lain-lain ya, karena kalau itu ukurannya, maka Erik ten Hag dilihat kemarin ketika di Ajax pun juga bisa menampilkan permainan yang bagus, ya kan. Jose Mourinho pun juga demikian di Chelsea sebelum ke Manchester United, ataupun di tim-tim dia sebelumnya lah, termasuk juga di Inter Milan dan lain-lain. Louis van Gaal pun juga demikian. Tapi gue pikir memang ada hal yang berbeda nih. Tidak bisa hanya dilihat, oke, wah pelatih si A nih memainkan, bisa membuat tim A, tim B, tim C ini tampil dengan permainan yang bagus ke Manchester United saja gitu. Gue pikir tidak sesimpel itu ya bahasanya. Karena ada hal juga yang terkait dengan manajemen. Dan ini kan yang berusaha untuk diperbaiki oleh Sir Jim Ratcliffe di Manchester United. Tentu saja juga performa ya, karena bagaimana performa Thomas Tuchel di Bayern Munchen di musim-musim belakangan ini kan juga tidak bagus. Tapi di sisi lain juga ini memperlihatkan bahwa Bayern Munchen pun juga manajemennya belum solid banget ya, belum rapi banget, sehingga ya mereka juga sedang menata dan ada ketidakcocokan dengan Thomas Tuchel, sehingga begitu ada penurunan dianggap sudah selesai saja. Bagaimana dengan Manchester United? Ini juga memperlihatkan hal yang sama sih. Gua melihat siapapun yang akan masuk ya, baik itu Thomas Tuchel, tentu saja salah satu nama yang disebutkan. Gue tidak hanya melihat dia bisa mengimplementasikan permainan yang ABCD ketika di Dortmund, ketika di PSG, ketika di Chelsea, raihan pialanya dan lain-lain. Iya itu juga, tapi bukan satu-satunya. Gue juga melihat bagaimana proses sinkronisasi, katakanlah demikian ya, bekerja secara bersama-sama, secara struktural, terutama dengan manajemen yang baru, kolaborasinya seperti apa. Menurut gue ini juga sangat penting. Termasuk juga nama yang dikaitkan selanjutnya, yaitu adalah Hans Flick. Hans Flick terakhir memperkuat sebagai pelatih tim nasional Jerman. Luar biasa tentu saja raihannya ya di Piala Dunia Brazil sebagai asisten pada saat itu. Lalu juga dengan Bayern Munchen dianggap bisa mengimplementasikan permainan yang bagus. Tapi ketika gue lihat kenapa dia bisa selesai di Bayern Munchen, lagi-lagi konflik dengan manajemen pada saat itu dengan Hasan Salihamidzic. Jadi menurut gue penting sekali lagi untuk mencari sinergi yang pas dengan manajemen Manchester United. Maksud gue begini, gue tidak melihat atau tidak ingin a priori dulu ya bahwasanya Hans Flick akan tidak cocok dengan manajemen baru, ataupun Thomas Tuchel tidak cocok dengan manajemen baru, termasuk juga Erik ten Hag. Enggak, justru sebaliknya. Gue ingin menekankan bahwa salah satu faktor yang besar nantinya untuk penentuan pelatih dan juga mungkin kesuksesan Manchester United adalah ketika pelatih kepala yang diambil itu bisa kerjasama dengan bagus dengan Jason Wilcox, dengan Dan Ashworth, dengan Omar Berada. Ini menjadi hal yang sangat penting. Dan ketika mereka ini belum pernah bertemu, belum berdiskusi, menentukan sesuatu, mencari kesepakatan di sana, ya sangat sulit. Dan sekali lagi gue tidak ingin menitik beratkan dia pernah mengimplementasikan, pernah meraih. Enggak. Itu memang penting tapi bukan satu-satunya. Di sisi lain Manchester United pun belum Omar Berada dan Ashworth bahkan belum datang, belum mulai bekerja. Sehingga kesepakatan, diskusi-diskusi ini tentu saja belum terjalin ya. Dan menurut gue ini memegang peranan yang sangat penting sekali. Gua tarik ke belakang bagaimana Jose Mourinho memiliki hubungan yang buruk dengan manajemen Manchester United. Louis van Gaal pun juga demikian. Ole Gunnar Solskjaer tidak mendapatkan support yang bagus ya di sana dengan manajemen Manchester United, sehingga gue berpikir ini mungkin yang harus dirubah juga. Artinya ada keselarasan, ada kerjasama, kesolidan juga ya antara manajemen Manchester United dengan unsur teknis, dalam hal ini adalah pelatih kepala. Gue melihat Liverpool
bagaimana manajemen Sporting Director memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatihnya Jurgen Klopp. Manchester City pun juga demikian. Arsenal tidak diragukan lagi support dari Edu terhadap Mikel Arteta. Dan juga tim-tim lain, tim di Eropa pun juga demikian. Erik ten Hag di Ajax dengan Marco Vermaas dan juga Edwin van der Sar, itu seperti itu gitu. Sehingga gue berpikir ini juga yang harus diperbaiki di Manchester United. Kurang lebih demikian ya ngobrol ringan terkait dengan apa yang terjadi di semifinal Liga Champions. Nama-nama yang menurut gue juga ada keterkaitannya dengan Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.